Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita akan belajar sebuah lagu. Sepanjang bulan November kita belajar beberapa karakter Kristiani. Di minggu pertama kita diingatkan untuk menjadi pembawa damai. Di minggu kedua kita diingatkan untuk memiliki pengendalian diri sebagai buah roh. Dan minggu lalu kita diingatkan di dalam kondisi situasi pandangan Kristen terhadap perang, kita diingatkan untuk senantiasa menunjukkan perdamaian dan memperjuangkan keadilan. Itu semua adalah ekspresi-ekspresi dari sebuah kasih. Saya mengajak kita untuk belajar satu lagu yang berjudul Kasih. Lagu ini mungkin sering kita dengarkan di dalam pemberkatan pernikahan, tetapi lagunya jelas diambil dari 1 Korintus 13. Biarlah ini boleh mengingatkan kita untuk terus mengekspresikan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak benci. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Sebuah pujian yang indah, sebuah pujian yang diambil dari 1 Korintus 13. Biar itu boleh mengingatkan kita untuk terus mengekspresikan kasih di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita menyanyikan sekali lagi lagu ini untuk ketiga baitnya. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih
percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Mari kita memulai waktu teduh, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat yang terkasih, Shalom. Sungguh kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Minggu depan kita akan memasuki masa Advent yang pertama. Waktu sungguh tidak terasa berlalu, tetapi saya percaya kita merasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita waktu ini di dalam 1 jam lebih ke depan, kita boleh memfokuskan, mengarahkan seluruh keberadaan kita untuk hanya memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan bagi kita sekalian dari Mazmur 96. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita hadir di sini saat ini, kita datang untuk menyembah Tuhan. Menyembah Allah kita yang kudus, yang suci. Mari kita naikkan penghormatan kita, pengagungan kita. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
bagimu. Segala kuasa nyatakanmu, segala bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Allah kita memang begitu kudus dan suci, tetapi Dia bukanlah Allah yang meninggalkan kita di dalam segala pergumulan kita. Dia Allah di dalam putranya Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dia hadir menjadi sahabat kita, menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Mari dengan sukacita kita pujikan Dia yang digambarkan sebagai bunga bakung di lembah, Tuhan Yesus sahabatku. Jemaat sekalian boleh sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, bunga bakung di lembah. Mari silakan duduk. Dialah pengasih kita yang terindah, yang senantiasa menolong kita di dalam pergumulan kita. Kita akan melanjutkan pujian kita bersama dengan orang tua rekan kita dari Kaleb yang terus akan menceritakan kita perlu punya Yesus di dalam pergumulan kita. Saya persilakan.
Kita sungguh bersyukur untuk orang tua kita yang terus memberikan teladan untuk setia melayani di dalam segala keterbatasan fisik, tetapi fisik boleh lemah, tetapi iman mereka boleh tetap ingin menyatakan syukur untuk melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, mereka hanya akan melayani minggu ini di kebaktian 2 dan ketiga. Mari sekali lagi kita boleh memberikan apresiasi, memberikan semangat, biar Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan pemeliharaan kepada orang tua kita untuk terus melayani Tuhan. Jemaat sekalian, tadi di dalam pujian yang disampaikan, dikatakan hidup kita itu seperti kitab yang terbuka, yang dibaca oleh sesama. Apa yang dibaca oleh sesama dari kehidupan kita hari ini? Apa yang dibaca oleh keluarga kita, anak istri, suami kita, dari kehidupan kita? Mari kita datang di hadapan Tuhan. Pujian tadi sungguh boleh mengingatkan kita untuk terus memelihara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita datang di dalam pengakuan dosa, memohon pengampunannya. Namun juga kita akan diingatkan bahwa tubuh kita mungkin lemah, tetapi dengan kuasa darah Yesus, itu boleh menolong kita untuk mengalahkan dosa. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jemaat saya undang bagi berdiri. Baik, yang kedua. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jemaat saja. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Tuhan yang berkuasa akan mengampuni kita. Mari kita berkata kepada Tuhan dan mohon kepadanya, tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Nama Tuhan, Dia Allah yang setia, mengasihi kita. Akui segala dosa kita, Dia pasti mengampuni karena Dia sudah menyerahkan Yesus Kristus untuk menyucikan kita dari dosa.
Allah Bapa yang mengasihi dan setia, Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darah, dan Allah Roh Kudus setia dalam hati setiap kami yang percaya. Inilah setiap kami yang penuh kelemahan, hidup kami yang sudah disucikan oleh darah Yesus, justru kadang-kadang banyak masih menyimpan dosa. Kami tidak sungguh-sungguh berjuang dengan kuasa Tuhan yang sudah menyucikan kami dari dosa yang mematikan itu. Kami sudah mempunyai hidup kekal dalam Kristus, tapi kami masih terus membiarkan diri kami dicemarkan oleh dosa. Ampuni kami. Khususnya dengan segala hal yang kami katakan, banyak hal kami tidak mengatakan kebenaran. Kami mempunyai motivasi dan perkataan yang berdusta, yang merugikan orang lain, mempermalukan Tuhan. Ampuni kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita semua. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita naikkan pujian dengan iman. Sejak Yesus di hatiku, kita hidup bersama dengan Dia. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hati kita, Dia tidak pernah menyerah untuk mengubah kita untuk serupa dengan karakternya. Mari dengan iman kita bersama dengan seluruh gereja yang kekal, miliknya yang kekal, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitaan firman Tuhan, kami persilakan Pendeta Yonas Adri. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama, dan terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu juga dengan sesama kami, sesama orang-orang beriman di dalam Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi di dalam ibadah Tuhan, Engkau mau menyatakan kehendak-Mu melalui firman.
di mana kami menyadari firman itu memang sangat penting untuk hidup kami, menuntun kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Berkatilah apa yang kami akan renungkan dari firman-Mu pada hari ini, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah jangan bersaksi dusta, dan hanya satu ayat saya ingin untuk kita renungkan bersama hari ini, dan saya ingin untuk kita bersama-sama membacanya. Ini adalah perintah ke-9 dari 10 perintah Allah, 10 hukum Allah yang pernah diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Keluaran 20 ayat 16, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Saudara, ayat ini diulang satu kali lagi di Ulangan pasal yang kelima. Ada sedikit perbedaan. Kalau di Ulangan pasal yang kelima itu bunyinya seperti ini. Jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Saudara, itu kata sinonim yang dipakai, ya, tetapi sebenarnya intinya sama. Saudara, seorang filsuf Amerika Serikat, Cicely Bock, dia pernah berkata begini, penipuan dan kekerasan ini adalah dua bentuk serangan yang disengaja terhadap manusia. Deceit and violence. Ini dua bentuk serangan langsung. Setelah ada seorang penulis membaca tulisan ini, lalu dia memberikan komentar. Patrick Miller mengomentari kalimat dari Cicely Bock ini dan berkata begini, penipuan dan kekerasan itu seringkali merupakan satu hal dan hal yang sama. Saudara, kalau Cicely itu membedakan sepertinya, ini kebohongan, ini kekerasan. Tetapi Patrick Miller mengajak kita berpikir begini, seringkali dua hal ini sebenarnya menyatu dan merupakan hal yang sama. Saudara, ada ayat di Amsal 25 ayat 18, bunyinya seperti ini. Bagaikan gada atau pedang atau anak panah yang tajam, demikianlah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Saudara, dipakai 3 metafor senjata dalam perang, yaitu gada atau pentungan itu, pedang, dan anak panah. Saudara, 3 senjata yang kita tahu itu bisa melukai, itu bisa menghancurkan, bisa mematikan. Dan Amsal ini mengatakan kata-kata itu bisa menjadi senjata, seperti senjata yang menghancurkan orang, bahkan bisa mematikan orang. Khususnya kata-kata dusta. Salah satu terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation, menerjemahkan dengan bebas seperti ini. Berbohong tentang orang lain sama berbahayanya dengan memukul mereka dengan kapak, melukai mereka dengan pedang, atau menembak mereka dengan anak panah yang tajam. Saudara, berbohong tentang orang lain itu atau memberi kesaksian dusta adalah tindakan yang tidak beda dengan melakukan kekerasan pada orang lain. Saya percaya saudara dan saya kalau melihat ada tindakan violence, apakah mungkin seorang suami melakukan violence pada istrinya, atau ada orang polisi melakukan violence kepada orang, atau siapapun yang kita lihat melakukan tindakan kekerasan, menghajar, memukul, saya percaya saudara dan saya akan cicik melihat tindakan itu. Kita akan mengatakan begitu kejam dan jahatnya.
Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat orang berdusta tentang orang lain, apakah kita punya perasaan yang sama? Saudara, kesaksian dusta itu sama dengan pembunuhan karakter, maka merupakan satu bentuk violence pada orang lain. Dan di dalam hal ini, saya setuju dengan Patrick Miller. They are often one and the same thing. Saudara, kita belajar hari ini perintah yang ke-9. Perintah ke-9 adalah perintah yang diberikan pertama-tama dalam konteks memberi kesaksian di satu pengadilan. Saudara, pengadilan adalah praktek sehari-hari dalam kehidupan bangsa Israel. Bisa dilakukan di tempat terbuka, di dekat pintu gerbang kota, atau mungkin di tempat tertutup. Ada berbagai perkara yang harus diselesaikan tiap hari. Ada perkara besar, ada perkara kecil. Ada hakim-hakim yang ditetapkan, saudara, mungkin biasanya tua-tua Israel atau mungkin pemuka agama. Tetapi sistem pengadilan di zaman Israel, saudara, tidak serumit zaman kita sekarang. Tidak ada lawyer, tidak ada pengacara, tidak ada tes DNA, tidak ada alat bukti audio atau video, tidak ada sidik jari. Saudara, pengadilan zaman itu cuma mengandalkan saksi, keterangan saksi-saksi, dan harus 2 atau 3 saksi, tidak boleh 1. Maka di Ulangan pasal 17 dan Ulangan pasal 19 jelas sekali di sana. Tidak boleh cuma 1, harus 2 atau 3 orang. Oleh sebab itu, untuk menetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, termasuk kalau harus dijatuhi hukuman mati, saudara, itu bergantung kepada para saksi ini. Jadi kata-kata para saksi ini sangat berperan besar. Saudara ingat Yesus waktu diadili dan akhirnya diputuskan bersalah dan dihukum mati. Kenapa? Karena muncul 2 orang saksi palsu yang mengatakan begini, Yesus ini berkata, aku meruntuhkan bait Allah dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saudara, Yesus nggak pernah ngomong kalimat itu. Tetapi ditafsirkan secara keliru dan 2 saksi palsu ini diterima dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Contoh yang lain, Stefanus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-7, saudara, kita melihat Stefanus akhirnya dirajam batu. Saudara, kenapa? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Enggak. Tapi karena muncul saksi-saksi palsu yang memfitnah dia dan bersaksi dusta, sehingga akhirnya pengadilan memutuskan hukum mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi itu sesungguhnya berat pada zaman Alkitab. Kenapa? Karena begini, kalau terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman, khususnya hukuman mati, maka para saksi adalah orang pertama yang harus melempari batu. Mereka harus melempari batu. Yang kedua, kenapa berat? Karena kalau ketahuan kesaksiannya palsu, maka hukuman yang akan seharusnya dijatuhkan berat terdakwa akan dijatuhkan berat saksi. Maka saudara, orang pasti akan berpikir 2 kali sebelum memberikan kesaksian atau tuduhan yang palsu atau sembrono. Saudara, karena seriusnya peranan saksi inilah maka diberikan hukum yang ke-9 atau perintah yang ke-9 ini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel, mayoritas mungkin orang-orang di sekitarmu atau mungkin di komunitasmu membelokkan hukum. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan ikut-ikutan. Apabila memberikan kesaksian mengenai satu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Bahkan di Keluaran 23 juga ada tentang suap. Jangan terima suap. Kenapa? Suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang benar. Saudara, kita lihat zaman kita juga dunia pengadilan seperti ini. Kalau akhirnya orang Kristen tidak berbeda dalam hal dunia pengadilan, saudara, apa gunanya kita menjadi umat Allah nih? Israel diingatkan, jangan ikut-ikutan orang banyak yang membelokkan hukum. Jadi saudara, dengan kata lain, keadilan itu satu hal yang begitu dipandang tinggi oleh Tuhan kita.
Dan mereka yang secara khusus berkecimpung di dunia pengadilan atau dunia hukum, para hakim, para pengawas dituntut untuk melaksanakan dan menjaga keadilan. Sistem keadilan perlu ditegakkan, saudara, karena adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Saudara bisa bayangkan kalau sistem keadilan tidak berfungsi dengan benar dan para hakim itu hakim yang korup. Saudara dan saya bisa membayangkan situasi kehidupan manusia itu di dalam keadaan bahaya. Saudara, intinya adalah begini, perintah yang ke-9 ini adalah satu penjagaan, kalau saya boleh sebut, satu guard terhadap kemampuan kata-kata dan ucapan yang bisa membahayakan sesama kita. Saudara, perintah yang ke-9 sesungguhnya panggilan untuk truthfulness, panggilan untuk kita berani berkata benar. Saudara, ini panggilan yang pada dasarnya adalah melarang segala bentuk ketidakbenaran, melarang segala bentuk kepalsuan, dan berani menyatakan pentingnya kebenaran atau truthfulness itu. Saudara, secara khusus perintah yang ke-9 ini mengingatkan kita bahwa telling the truth, mengatakan kebenaran, saudara, itu adalah urusan dengan sesama. Artinya concern dari perintah yang ke-9 ini bersifat horizontal. Jangan melukai atau menghancurkan reputasi atau kehidupan orang lain dengan bersaksi dusta terhadapnya. Perintah ini mengajak saudara dan saya sebagai manusia menghargai manusia yang lain, karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Saudara, kita tidak seharusnya memiliki niat jahat untuk melukai, menghancurkan, bahkan mematikan orang dengan kata-kata kita. Maka perintah ini, saudara, kalau kita boleh katakan, adalah salah satu bentuk panggilan untuk kita mengasihi sesama. Saudara tahu kan, bangsa Israel diberikan 2 hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Diulang oleh Yesus. Saudara, bagi saya ketika kita bicara tentang apa itu aplikasi hukum mengasihi sesama, salah satunya adalah ini. Arti dan manifestasi salah satu dari mengasihi sesama adalah kita sebenarnya truthful nih. Ketika kita ini berkata kepada mereka dan kita berkata tentang mereka. Karena kebohongan atau dusta sesungguhnya sangat melukai orang lain. Maka perintah ini sesungguhnya diberikan untuk apa? Melindungi ini. Melindungi nama baik, melindungi kehormatan, melindungi reputasi. Melindungi bahkan properti, melindungi juga mungkin pernikahan dari orang lain. Saudara, kebohongan itu mungkin mendatangkan manfaat bagi orang yang mengatakan. Mungkin itu mendatangkan keuntungan bagi orang yang mengucapkan. Tetapi ingat, yang menjadi korbannya adalah manusia yang secara tidak langsung diremehkan, direndahkan. Cuma dianggap sebagai alat atau komoditas untuk bisa mendapatkan keuntungan diri sendiri. Saudara, ketika kita berdusta tentang orang, kita bukan hanya menodai karakternya, tapi mungkin kita bisa membunuh karakternya. Saudara, perintah yang ke-9, ruang lingkupnya memang masih relevan saya percaya di dunia pengadilan sampai saat ini. Tetapi saya percaya juga saudara, aplikasinya tentu tidak dibatasi hanya di tempat pengadilan. Karena dusta atau kebohongan yang merusak, menghancurkan reputasi sesama manusia itu bisa terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa itu esensi dusta atau kebohongan? Saudara, esensinya adalah begini. Kita mengatakan sesuatu yang akan membawa hasil yang kita inginkan tanpa peduli itu benar atau salah, tanpa peduli merugikan orang lain atau tidak. Kita nggak peduli. Yang penting kita berkata dan ada hasil yang kita bisa dapatkan. Saudara, dusta atau kebohongan itu bisa terjadi dalam banyak cara. Maka saya percaya perintah ini betul masih relevan di dunia pengadilan, tetapi juga relevan di dalam kehidupan kita, dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, teman kita, termasuk mungkin orang yang kita nggak sukai. Saudara, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, dan kita pakai hukum ini sebagai cermin untuk kita lihat diri kita. Kalau saudara dan saya jujur melihat cermin ini, saudara, kita mengakui bahwa kita ini paling mudah jatuh dalam dosa dengan perkataan kita.
kita tidak membunuh, kita tidak melanggar hukum ke-6, kita tidak berzina, kita tidak melanggar hukum ke-7, kita tidak mencuri, kita tidak melanggar hukum ke-8. Tetapi kalau saudara dan saya jujur, kita sangat-sangat mudah sekali berdosa dengan perkataan kita. Yakobus 3 ayat 2 berkata begini, kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa yang tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna. Gak ada kita yang sempurna. Yakobus 3 ayat 8 berkata, tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Lidah itu tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Sekarang mari kita coba renungkan beberapa contoh. Dosa yang bisa kita lakukan dengan perkataan kita yang jelas merugikan, merusak, atau bahkan mungkin bisa mematikan reputasi atau karakter orang lain. Fitnah, slander, itu paling jelas sekali. Kita memberikan laporan atau menyebarkan berita palsu dengan maksud jahat yang jelas merusak reputasi orang. Gosip. Secara umumnya gosip adalah menyebarkan kabar atau rumor yang gak bisa dibuktikan kebenarannya. Umumnya seperti itu. Menyebarkan tanpa peduli dengan faktanya bagaimana. Dan seringkali kita lakukan di belakang orang itu, bukan di depan orang itu. Mungkin orang yang menyebarkan gosip mengatakan kebenaran, bukan bohong. Banyak hal yang dikatakan benar. Tetapi tetap untruthful. Kenapa? Karena mengatakan yang tampaknya benar itu di dalam konteks yang tidak jadi berkat bagi orang, bahkan mungkin bisa menjatuhkan atau merusak orang lain. Saudara. Kenapa? Karena fokusnya kepada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Saudara, itu yang menjadi fokus, tujuan untuk menarik perhatian banyak orang. Dan celakanya saudara dan saya sebagai manusia, kita lebih suka mendengar kabar buruk tentang sesama kita daripada kabar baik. Seorang yang bernama William Willimon pernah berkata begini, saya senang mendengar kabar tentang dosa orang lain, karena hal itu membuat dosa saya tampak lebih normal. Saudara, reputasi bisa cepat hilang karena gosip yang tidak bertanggung jawab. Dan reputasi itu tidak bisa dengan cepat dikembalikan. Maka ada orang mengumpamakan gosip itu seperti saudara merobek bantal yang isinya bulu-bulu di dalamnya di tempat yang sangat berangin. Dan saudara tahu, sekali bulu-bulu itu keluar, tidak ada jalan untuk mengumpulkannya kembali. Penghakiman yang terlalu cepat. Saudara, kita bisa menghakimi orang secara cepat, kita menghakimi tanpa bukti atau investigasi yang cukup tentang situasi yang sebenarnya. Ketika kita melihat seseorang mengalami kesulitan penderitaan, langsung kesimpulan kita, pasti dia berbuat dosa. Itulah yang dihadapi oleh Ayub. Itulah yang juga pernah ditanyakan oleh para murid kepada Yesus kan. Melihat ada orang lumpuh lalu ditanya, siapa yang berdosa ini? Diakah atau orang tuanya? Saudara, kita bisa melihat orang itu mungkin tidak sangat ketat menjalankan disiplin rohani, atau mungkin tidak ikut dalam banyak pelayanan, lalu kemudian kita menghakimi dengan mengatakan, oh ini orang yang tidak punya komitmen dengan Tuhan. Saudara, penghakiman yang terlalu cepat itu berbahaya. Apalagi kalau kemudian penghakiman itu dituliskan di media massa. Bagaimana tidak merusak saudara nama dan reputasi orang. Ada satu kalimat bijak dari satu orang yang bernama Johann Caspar Lefever, dan dia berkata begini, jangan sekali-kali menceritakan keburukan seseorang jika kamu tidak mengetahuinya dengan pasti. Jika kamu mengetahuinya dengan pasti, maka tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa saya harus menceritakannya? Yang keempat, saudara, twisting someone's words, pemutar balikkan perkataan orang.
kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya diucapkan atau dimaksudkan. Saudara, kita bisa menghilangkan informasi-informasi tertentu, atau kita bisa meringkaskan percakapan yang panjang dengan satu tujuan, untuk meninggikan diri kita dan menjatuhkan orang lain, atau hal yang lain lagi. Saudara, twisting someone's word, memutarbalikkan perkataan orang. Flattery, saya terjemahkan sebagai perkataan yang bersifat menjilat, menyanjung. Kita tidak akan mengatakan itu kalau kita di belakang orang itu. Tetapi di depan orang itu, kita keluarkan kata-kata manis yang sebenarnya palsu. Tetapi dengan tujuan supaya orang merasa dirinya baik, orang merasa dirinya hebat, orang merasa dirinya penting. Itu flattery, dan seringkali tidak tulus. Satu contoh lagi, exaggeration. Perkataan yang melebih-lebihkan, membesar-besarkan. Dengan tujuan tertentu, mungkin ingin memberikan kesan tertentu, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sudah mungkin ada contoh-contoh lain lagi. Tapi intinya saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, kita sangat mudah sekali berdosa dengan lidah kita. Baik dalam bentuk fitnah, dalam bentuk gosip, dalam bentuk hakiman, dalam bentuk memutarbalikkan perkataan orang, dalam bentuk kata-kata yang menjilat, atau kata-kata yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan. Bukan sesuatu yang mudah. Truthful speech, berkata benar, sudah tidak datang kepada kita dengan mudah dan alami. Bukan alamiahnya kita. Tapi tetap ada panggilan untuk umat Allah itu menjadi umat yang truthful di dalam perkataan. Saudara, panggilan ini adalah panggilan yang berakar kepada karakter Allah itu sendiri. Panggilan untuk kita mengatakan kebenaran, panggilan yang berakar pada karakter Allah itu sendiri. Kenapa mengatakan kebenaran itu penting? Saudara, penting karena apa? Karena kebenaran itu merupakan natur dari Allah sendiri. Kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu dikatakan adalah Allah yang tidak berdusta. Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Kebenaran itu sepertinya tertenun di dalam naturnya. Ia tidak pernah dan tidak akan berdusta atau menipu kita. Maka kita bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus pernah berkata, "Akulah kebenaran. I am the truth." Yesus berintegritas di dalam perkataannya. Dikatakan dalam 1 Petrus 2, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Kita percaya pada Allah Roh Kudus. Jangan lupa, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 akan memimpin kita kepada kebenaran nih. Sudah sederhananya begini, jikalau kita menyatakan kepercayaan kita pada Allah Tritunggal yang seperti ini, apakah itu tercermin sudah di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita? Saya percaya hukum yang ke-9 ini diberikan karena Allah ingin umatnya mencerminkan karakternya sebagai truth tellers, sebagai pemberita kebenaran, dan juga sebagai orang yang worthy of trust, dapat dipercaya di dalam perkataan. Saudara, di dalam 10 hukum itu, kalau orang melanggar hukum ke-9 atau perintah ke-9, umumnya juga melanggar hukum ketiga. Hukum ketiga berbunyi begini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Itu hukum ketiga. Saudara, kenapa? Kalau orang melanggar hukum ke-9, umumnya melanggar juga hukum ketiga. Karena pada waktu dia bersaksi, untuk menegaskan kesaksiannya, dia berkata, demi Allah, saya bersaksi. Saudara, kalau akhirnya dia bersaksi dusta palsu, berarti dia juga melanggar hukum yang ketiga, menyalahgunakan nama Tuhan. Maka umat Allah dipanggil untuk menjadi people of truth. Saya senang sekali tadi paduan suara Kaleb menyanyikan lagu yang saya percaya tidak asing bagi kita, tapi berulang-ulang dikatakan, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Kalau saudara dan saya mengatakan saya percaya beriman pada Allah,
dan saya mengikuti Yesus dan meneladani Yesus, maka bukankah harusnya kita tuh mencintai kebenaran dan membenci dusta? Paulus berkata di Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sama-sama anggota keluarga Allah. Kok bisa saling berdusta dan saling menjatuhkan dengan perkataan? Saudara, kalau kita ada di pihak Allah, maka tentu jangan kita berpihak pada iblis dan mempercayainya. Kenapa saudara? Iblis disebut Yesus sebagai pendusta dan bahkan dikatakan bapak pendusta. Semua kebohongan itu merefleksikan karakternya. Pada waktu kita berbohong berdusta, kita bukan merefleksikan karakter Allah yang kita sembah, tapi kita merefleksikan karakter setan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan di Taman Eden, setelah kita tahu ceritanya di Kejadian pasal yang ketiga. Iblis melakukan penipuan kepada Adam dan Hawa. Mendekati Hawa dan mengajukan satu pertanyaan. Benarkah Tuhan itu berkata, kamu tidak boleh makan buah apapun di taman ini. Saudara perhatikan, perkataan Allah di twist nih. Tuhan tidak pernah mengatakan gak boleh makan buah apapun. Tapi dikatakan oleh setan pada Hawa. Did God really say? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi setan masih strategi yang sama. Dia memakai kebenaran yang separuh dan memakai pernyataan yang menyesatkan untuk menipu orang. Sampai sekarang pun pertanyaan-pertanyaan seringkali muncul. Benarkah Tuhan yang berfirman seperti itu? Benarkah ini diajarkan Alkitab? Apakah kita bisa memastikan Tuhan bermaksud seperti itu? Saudara, pada waktu kita kehilangan kepercayaan pada firman Allah, itulah awal mula kita akhirnya meninggalkan firman Allah. Did God really say? Itu menunjukkan saudara bahwa menggeser atau mendiskreditkan firman Allah itu selalu merupakan strategi utama iblis. Hati-hati. Kedua, saudara, panggilan untuk mengatakan kebenaran itu sangat erat kaitannya dengan pengudusan hati kita. Permasalahan dosa, dusta atau bohong bukanlah permasalahan lidah semata. Permasalahan dusta atau bohong bukanlah sekedar cuma kita nggak bisa mengontrol lidah kita nggak bisa mengontrol mulut kita nih. Maka ayo kita kontrol nih. Sudah permasalahan yang ternyata lebih dalam dari itu. Yesus pernah berkata begini, apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, ini perkataan Yesus. Saudara, artinya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seseorang merupakan gambaran dari keadaan rohani atau hati orang itu. Dan apa yang menguasai dan apa yang memenuhi hati, itulah yang akan terlihat saudara di dalam perkataan kita. Bahkan lebih eksplisit lagi Yesus berkata begini di Matius 15, 18 dan 19. Semua yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul nih pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Setelah dibalik semua dusta kebohongan adalah hati kita yang gak beres. Hati kita yang berdosa. Lidah itu cuma instrumen yang menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita. Mari kita coba renungkan. Kenapa kita berdusta berbohong? Membohongi orang lain. Sekalipun kita tahu itu merugikan orang lain dan menghancurkan orang lain. Kita tetap lakukan kenapa? Mungkin karena kita ingin balas dendam. Hati kita dipenuhi kebencian. Mengapa kita membesar-besarkan untuk menunjukkan hebatnya kita ini? Karena kita sombong dan tidak mau untuk diremehkan oleh orang lain. Kesombongan menguasai hati kita ini. Saudara, kenapa kita berbohong? Saudara, kita bisa berbohong untuk menutupi kekurangan kesalahan kita. Supaya jangan sampai dilihat orang, kita ini buruk, kita ini jelek, kita ini jahat. Saudara, kenapa kita ini bisa berbohong?
Karena kita ini memiliki ambisi pribadi kita atau keinginan tertentu yang ingin kita capai ini. Saudara bayangkan, kalau hati kita dikuasai oleh itu, kebencian, balas dendam, kesombongan, keegoisan, maka tidak heran kalau akhirnya dusta, kebohongan menjadi sesuatu yang alamiah sekali dari kita nih. Saudara dan saya sangat rentan dengan dosa ini. Yang keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang tidak membangun. Maka hati kita perlu terus diubah, dikutuskan. Saya berdoa dan terus berdoa seperti Daud berdoa, selidikilah aku ya Allah. Ketahuilah isi hatiku. Daud tidak hanya ingin melihat Tuhan, lihat kelakuanku. Tapi Daud minta apa? Selidiki aku. Kenali hatiku nih. Saudara, mari setiap kali katakanlah kita jatuh dalam dosa ini. Mari dengan jujur kita bertanya. Why? Kenapa saya lakukan ini? Saya tahu pasti ada something wrong dengan hati kita. Maka saudara, perubahan pengudusan hati satu proses umur hidup. Di mana kita ini perlu untuk terus memberikan hati kita untuk dikuasai Yesus dan firman-Nya. Untuk menolong kita banyak menghindari dan mengalahkan dosa dusta ini. Saudara, bagi saya hukum yang ke-9 ini menuntun kita untuk bertemu dengan sang kebenaran yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang mengikutinya. Yesus berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus katakan, tinggal dalam firman-Ku, engkau akan tahu kebenaran. And the truth will set you free. Satu kali saya mendapatkan satu tulisan, saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi saya aminkan tulisan itu. Tulisannya adalah begini. The truth will set you free, but first it will piss you off. Kebenaran itu akan membebaskanmu. Tetapi pertama-tama kebenaran itu mungkin akan membuatmu kesal, membuatmu marah, membuatmu tidak nyaman. Saudara, firman Tuhan bisa bekerja dengan cara seperti itu. Menusuk hati kita seperti pedang bermata dua yang tajam nih. Membongkar isi hati kita dan kita merasa gak nyaman. Kita rasa kesal, kita rasa mungkin marah. Tapi justru itulah langkah awal untuk Tuhan itu memakai kebenaran itu untuk memerdekakan kita. Saudara, kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi orang yang bisa mengaplikasikan perintah ke-9 dalam relasi kita dengan sesama kita. Maka sebagai penutup saya ingin untuk mengajak kita membaca satu ayat terakhir. Amsal 12 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia disenanginya. Saudara, setia di sini bukan sekedar cuma kesetiaan dalam hal-hal umum, tetapi sesungguhnya artinya trustworthy, termasuk di dalam perkataan. Maka New Living Translation menerjemahkan itu. Tuhan itu membenci lidah yang berdusta, bibir yang berdusta, tetapi dia bersuka dengan those who tell the truth. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati renungan firman-Mu dari perintah yang ke-9. Kalau kami jujur dan bercermin dari firman, Tuhan, kami mudah dan bahkan sering jatuh dalam dosa dengan lidah perkataan kami. Secara khusus yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Melukai mereka, meremukkan hati mereka, menodai reputasi dan nama baik, bahkan juga membunuh karakter mereka. Tuhan, sebagai umat yang mengatakan diri kami percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Bawa kami untuk menyadari Tuhan, bukankah seharusnya kami mencerminkan karakter Allah yang kami imani? Karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta, Engkau Yesus adalah kebenaran, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tuhan, bawa kami untuk memahami bahwa pergumulan dengan dosa, dusta, kebohongan sesungguhnya pergumulan yang mendalam dengan keadaan hati kami. Bukan sekedar kami tidak bisa mengekang lidah kami, tetapi ada yang tidak beres dengan hati kami. Dan pemberesan itu dimulai dari hati. Biarlah kami menjadi orang-orang yang seperti Daud selalu berdoa, selidiki aku, tiliklah, kenalilah hatiku Tuhan. Sehingga kami ditolong di dalam perjuangan kami untuk mengalahkan dosa dusta atau kebohongan ini. Bersyukur untuk Tuhan Yesus yang adalah sang kebenaran yang sejati, yang memberikan firman yang adalah kebenaran. Dan firman kebenaran itu akan membebaskan kami. Tolong kami untuk memberi tempat untuk hati kami terbuka untuk kebenaran itu masuk, tertanam kuat, dan mempengaruhi seluruh hati kami. Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita untuk hidup kita, menjaga hidup kita, untuk mencerminkan kebenaran-kebenaran dari Tuhan, khususnya dalam perkataan yang seringkali membuat kita mudah untuk jatuh. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang boleh memberikan scan kris, jemaat sekalian yang akan memberikan dalam bentuk persembahan boleh mengacungkan amplop supaya petugas boleh datang ke tempat untuk mengedarkan kantong. Nanti kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh lagu Kaleb tadi. Nanti tolong dimunculkan. Pasal boleh tampilkan lagu Nyatakan Yesus dalamku. Jemaat sebentar bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman terkait menyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemar. Hidupmu kitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apa tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sekali lagi, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apa tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sekali lagi, nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu begitu tegas dan jelas mengingatkan kami untuk memelihara hidup kami, khususnya area di mana kami sering gampang jatuh, yaitu di dalam mulut kami. Dan di area yang lain biarlah Tuhan firman mengingatkan kami dan pujian yang kami nyanyikan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Ketika orang melihat, membaca kehidupan kami, mereka boleh melihat Kristus lewat kesaksian, lewat perilaku, lewat perkataan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biar itu boleh menjadi penuntun, penolong di dalam menjalani hari-hari kami di depan. Dan kalau pagi ini kami boleh memberikan persembahan di dalam bentuk uang, kami menyatakan itu sebagai ungkapan syukur kami, pengakuan kami, bahwa harta benda yang kami miliki saat ini asalnya daripada Engkau. Dan kalau kami boleh mengembalikannya sebagian, kami dengan harapan, dengan doa biar Tuhan berkenan menguduskan, memberkati uang yang sudah dikumpulkan, agar boleh dipakai berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Lebih dari itu Tuhan tolong kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang indah, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Demi nama Yesus kami persembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Shalom dan selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kita bersama-sama boleh beribadah bersama untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan membangun kita di dalam firman-Nya. Terima kasih pada Pendeta Adri sekali lagi untuk pelayanannya pada minggu ini selama 3 kebaktian. Nanti kebaktian 3 sekali lagi. Minggu depan kita sudah memasuki Minggu Advent. Biarlah kita akan saksikan tayangan akan mempersiapkan pengertian kita memasuki Minggu Advent.
Waiting. The action of staying where one is. Time passing. Expecting something to happen until one day it does. Advent is a time of waiting, of hope, of anticipation. God tells us in Galatians that when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Advent is the church in waiting, the church's yearly reminder each December of what Christians worldwide anticipate in the days before Christmas. We wait for Christmas as Israel waited centuries for a Savior, for God to fulfill His covenant. They waited for a virgin son to Abraham's line, a descendant of Isaac, Jacob, and David, for a branch from the rod of Jesse, for a baby born in Bethlehem, called Emmanuel. For generations, God's people waited for the fulfillment of countless Old Testament prophecies of a Savior who would light this world brighter than any Magi star. Jesus was the long-awaited hope to a dark and sinful world. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. As Christians wait for the light of Christmas, the 4 Advent candles are lit with each week's passing, and blue decorates the altar to receive our King with hope. But we know that our hoping and waiting doesn't stop at Christmas, because He's coming back on the last day, a second Advent. So as we hope for Christmas, we continue to wait and pray for our Savior to come again. Nanti selama 4 minggu kita akan menyalakan lilin selama 4 batang. Sampai Natal tanggal 25 ada Christ Candle yang kelima, yang putih itu. Kita mengharapkan Yesus datang kembali. Jadi kita merayakan Natal dengan sukacita, tapi juga menantikan Yesus datang kembali. Dalam setiap Natal itu adalah penantian kita untuk kedatangannya. Nanti setiap minggu juga jemaat akan diberikan dorongan untuk disiplin rohani. Semakin kita menjadi pemberita Yesus melalui hidup kita. Ada beberapa warta tambahan. Kita bersyukur untuk atestasi beberapa jemaat. Yang pertama Bapak Ivan Sebastian, silakan boleh berdiri bersama Ibu Nora. Kita dengan sukacita menerima. Satu lagi Ibu Jovita Karina, apakah ada di KU2 ini Ibu Jovita? Oke, tidak hadir ya, kita bersyukur pada Tuhan. Ibadah Natal sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu 7 Desember jam 10.30. Kelas bayi Batita di ruang serbaguna lantai dasar di gedung ini. Kelas balita di ruang gym IPK. Kelas 1 dan sampai 6 di ruang chapel IPK lantai 4. Jadi perhatikan bagi orang tua untuk membawa anak-anak 7 Desember. Hanya 1 jam, yaitu 10.30. Dan baptisan anak akan diadakan minggu depan 30 November di KU yang ketiga jam 10.30. Kita bersyukur ada 2 pernikahan. Yang pertama akan diadakan pada tanggal 29 November, Sabtu akan datang. Saudara Alex Cheng Jo Wei dan Saudari Annabel Gautama. Pukul 9.30 di Hotel Borobudur. Yang kedua, Saudara Christopher Rusli dan Saudari Karen pada pukul 13 di GKY Puri Indah. Mohon dukungan, doa dari jemaat sekalian, Tuhan memberkati keluarga yang Tuhan persatukan dalam pernikahan. Berita sukacita, kita bersyukur Tuhan mengaruniakan kepada Bapak Hyuk Jun Kwon dan Ibu Neva Karina Sutrisno telah dikaruniai seorang putri bernama Rowi Kwon pada tanggal 25 Oktober yang lalu di Seoul, Korea Selatan. Ya, memang
suami dari Neva, anak dari jemaat kita, nikah dengan orang Korea. Dan merupakan cucu dari Bapak Santoso Budiono Sutrisno dan Ibu Lindawati Lim. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada jemaat yang pertama kali hadir? Kami ingin menyambut dengan sukacita di bawah. Boleh acungkan tangan, kami ingin menyambut. Ada? Ada ya? Oke, kita berikan sambutan. Sebelahnya Ibu Susi ya. Ya, Ibu Susi kenalan ya. Nah, jangan sampai nanti nggak tahu namanya di sebelahnya ya. Ada lagi yang di atas? Oke, tidak ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan menyapa kiri dan kanan. Jangan lupa mendoakan orang-orang yang hampir setiap minggu di sisi kiri kanan atau depan belakang kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami adalah milik Kristus. Biarlah kebenaran yang kami terima, yaitu Yesus Kristus, kebenaran sejati itu, kami terus pancarkan melalui hidup kami. Khususnya dalam perkataan kami. Kami sungguh-sungguh menggumulkan apa yang kami katakan adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gerejamu, untuk setiap hamba Tuhan. Di Sinode GKY Engkau memberkati. 2 Desember akan datang. Akan ada Natal bersama seluruh hamba Tuhan GKY yang sekitar Jakarta dan sekitarnya ini. Biarlah membawa sukacita, harapan. Boleh meneguhkan panggilan para hamba Tuhan untuk melayani Engkau melalui Sinode GKY. Gereja-gereja lokal di mana seluruh hamba Tuhan diutus. Boleh menjadi pemberita kebenaran, membawa kesaksian bagi dunia ini. Kau memberkati Tuhan, Kau menyertai. Kami serahkan pergumulan setiap jemaat Tuhan, Engkau yang memimpin. Kau tahu Tuhan, setiap kami yang hadir hari ini, kami bergumul dengan dosa kami. Kami bergumul dengan kehidupan jasmani kami. Kami bergumul dengan relasi kepada keluarga atau sesama kami. Mohon anugerah Tuhan dengan firman kebenaran yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami boleh menata satu persatu dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Roh Kudus, kasihanilah kami, pimpin kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang memberi kami firman untuk kami nyatakan. Demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Yang akan datang kembali, kami bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Selamat sumber berkat. Amin. Hari jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kita mengharap kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih yang ajaib dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan kehidupan, mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, sampai bertemu muka dengan Tuhan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.